nggak suaranya? Sama aja, Bu. Masih kerendam suaranya, kerendam. Iya, di sini di dalam tuh. Dikit jadi suaranya. Ya, volumenya di fullin aja. Ah, mendingan sekarang tuh. Jadi kalau topik sekarang ini Oke. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang ketiga. Masih belum jelas Ibu suaranya. Ada di share screen-nya. Tampak ya. Ini adalah jawaban. Atau enggak? Saya coba pakai headset-nya. Suara saya ada nggak? Lebih jelas nggak suaranya? Jelas Ibu, jelas. Oke. Berarti bagusan ini headset. Nah, kemarin sebenarnya kita udah bahas yang ini kan, metode iterasi buat mencari interval, buat mencari interval. Jadi kita punya persamaannya, lalu gimana sih cari akar-akarnya? Nah, takutnya kemarin belum jelas, jadi kita ulang dulu. Jadi untuk mencari akar-akarnya, kita lihat syaratnya dulu. Syarat, kita cek syaratnya untuk teknik bagi dua ini. Kita kan teknik bagi dua itu mencari titik tengah ya. Jadi dalam metode bagi dua ini kita harus melihat syarat dari kita harus lihat syaratnya yang penting dalam biseksi itu. Yang pertama adalah si nilai dari fungsinya itu kita lihat dia tuh eh, negatif atau positif. Kalau misalnya dia berbeda, kita bisa melanjutkan. Berarti dia ada pada interval tersebut. Sekarang kita cek syaratnya. Ternyata dia nilainya yang satu negatif, yang satu positif. Oh, berarti benar ada pada interval ini, ada pada interval ini. Lalu, kalau ada pada interval ini, kita bisa langsung lanjutkan ke proses iterasinya. Yang pertama, proses iterasi yang pertama adalah mencari titik tengah. Mencari titik tengah A tambah B dibagi 2, kan gitu ya. Tadi berapa? 1 ditambah 2 dibagi 2. Oh, 1,5. Kita sekarang lihat nilai fungsinya. Disubstitusikan ke persamaannya. Di sini ada persamaannya X kuadrat dikurangi 3. Kita masukkan ini.
X-nya adalah 1,5, berarti 1,5 kuadrat dikurangi 3 sama dengan, ketemu nilai fungsinya adalah negatif. Nah, karena nilai fungsinya negatif, jadi ketemulah akar interval yang baru. Akar interval barunya yaitu, ya ini, negatif 5, yang tadi ya, yang A-nya negatif 5 dan juga 2. Berarti maju sebelah sininya kan. Berarti dari yang sini kan positif tuh 2. Jadi negatif 5 sampai 2 nanti interval barunya. Eh, Lalu, apakah interval baru ini memenuhi negatif 5 sampai 2? Kita lihat, karena galat yang diinginkan adalah 0,1 harus kurang dari 0,1, sedangkan ini masih 1, berarti masih jauh. Oh, kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Di iterasi yang kedua, ternyata iterasi yang kedua berarti kita ngambil intervalnya ya, cari titik tengah dari interval yang baru ini. Cari negatif 1,5 ditambah dengan 2. Dibagi 2 jadi ketemulah 1,75. Kita cek nilai fungsinya di 1,75, dimasukkan eh, ke dalam persamaannya. Didapatkan hasilnya fungsinya adalah 0,062. Oh, hasilnya adalah positif. Sehingga terdapat interval baru. Tadi interval yang nilainya di tadi titik yang 1,5 yang ini, 1,5 ini kan nilainya negatif. Dan titik yang baru yaitu 1,75 itu nilainya positif. Oh, berarti interval barunya adalah 1,5 sampai 1,75. Lalu cek galatnya. Kalau ada di posisi ini, galatnya segimana? Oh, ini salah. Kita cek galatnya. Apakah galatnya di... Oh, benar. Cek galatnya, galat yang ini ya. Posisi ini ya. Tadi kan nilai tengahnya 1,75 itu nilai tengahnya. Cek galatnya. Oh, galat yang ini tuh ternyata masih di 0, lebih dari 0,1 karena 0,5. Berarti masuk ke iterasi yang kedua dengan menggunakan interval yang baru yaitu ini. Tuh, cek galat yang ini dulu. Oke, ternyata di interval yang baru, kalau kalian ada kan? Ternyata di interval yang baru, yaitu yang ini, seperti tadi cari titik tengahnya, dapat titik tengahnya 1,625. Nah, dari 1,625 ini, oh, nah, dari 1,625 ini di titik tengah kita masukkan ke fungsinya. Oh, fungsinya negatif. Kita cek sebenarnya, cek galat dulu ya harusnya. Cek galat. Kalau di antara ini sama ini, nilainya berapa? Di interval ini ternyata galatnya masih 0,25. Sedangkan yang diinginkan adalah 0,1. Belum dapat dong. Dan interval barunya yuk didapat. Ini dapatnya di 1,625 itu negatif. Dan fungsi di 1,75 itu positif. Oh, berarti intervalnya 1,625 sampai 1,75. Nah, masuklah ke iterasi yang baru. Nah, di iterasi ketiga, dapat ketemu titik tengah dari interval yang ini. Ini kursor saya kelihatan kan kalau di ini? Kelihatan, Ibu. Kelihatan kan kursor? Coba kalau pakai ini. Kalau ini kelihatan nggak? Kurang gede ya? Nah, kita lihat dari interval yang ini, nilai titik tengahnya, oh nggak terlalu signifikan jauh ya. Lihat tuh, ini 1,625, ini 1,8. Langsung aja kita
kita cek galatnya. Ternyata ketika kita cek galat masih lebih dari 0,5. Berarti masih masuk ke iterasi yang kedua. Iterasi yang berikutnya. Makin kecil lagi kan. Ke iterasi yang berikutnya pakai 1,6875 ke 1,75 yang positif. Ternyata titik tengahnya adalah 1,71. Nilai titik tengahnya ada 1,71. Kita lihat masukkan galatnya yang ini. Oh, 0,06. Udah kurang dari 0,1. Nah, karena ini udah kurang dari 0,01, maka estimasi akar-akarnya adalah 1,7187. Karena merupakan nilai tengah dari itu. Kalau kita bisa pakai Excel untuk mengetahui apakah nilai ini sebenarnya negatif atau positif. 1625. Kenapa sih nggak pakai 1625 untuk melanjutkannya? Karena nilainya kalau nggak salah masih negatif. Itu iterasi. Kita coba yang kedua. Yang kedua sebenarnya udah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Di soalnya nomor 2. Salah. Saya buka ini. Yuk, kita maju yang kedua. Bisa. Sekarang fungsi sama dengan H pangkat 3 dikurang 9, terus 9H ditambah 2. Terus yang pengennya dalam 0, 0 dalam rentang air mencapai 0 dalam rentang Oke, sebenarnya ini udah ya. Kaki.
Jadi kan kita teh ingin mencari H sedemi H, mencari H sedemikian sehingga si H pangkat 3 dikurang 9H ditambah 2 sama dengan 0. Itu kan? Terus dari situ kita harus apa? Kita pertama kita periksa H dengan rentang tertentu. Rentang 0 sampai 1. Yang ini kita periksa dulu. Untuk H sama dengan 0, maka volume dari 0 berapa? 0 pangkat 3 dikurangi 9 ditambah 2 sama dengan 2, gitu kan? Terus untuk H sama dengan 1, maka volumenya adalah 1 pangkat 3 dikurangi 9 kali 1 ditambah 2 sama dengan negatif 6. Berbeda tanda 2 dan 6. Berbeda tanda, maka berada di posisi atau berada di rentang itu kan? Berada di rentang apa? 0 dan 1. Oke, kita lanjutkan. Karena sudah berada di rentang 0 dan 1, maka kita pakai teorema nilai antaranya. Gimana kalau sudah ada di ini, kita cari apanya? Cari titik tengah. Iterasi 1. Iterasi 1 berarti C1 sama 0 tambah 1 dibagi 2, yaitu 0,5. Kita cari untuk pi 0,5, maka 0,5 pangkat 3 dikurangi 9 kali 0,5, tulisan saya jadi miring, ditambah 2 sama dengan berapa? 0,125 tambah kurang 9. 9 kali 0,5 0,45, 4,5. 45 ditambah 2. Negatif. Kemarin udah dihitung kan? Negatif berapa? Negatif 2,375. Nah, lalu lanjutkan. Kita ketemu sama karena pi 05 negatif, maka berada di antara H interval baru, yaitu interval barunya adalah 0 ke 0,5. Ya kan? Kenapa 0? 0-nya tadi apa? 0-nya tadi positif. Maju sekarang 0 ke 0,5 yang negatif. Mundur.
Dah, lalu masuk ke iterasi yang kedua. Berarti iterasi kedua gimana? Ayo, ada yang berbicara? Iterasi dua. Gimana iterasi dua? 0 tambah 0,5 bagi 2. Karena kan rentang barunya ini. Ayo berapa ini? 0,25. Sehingga volume untuk 0,25 adalah adalah 0,25 pangkat 3 dikurangi 9 kali 0,25 tambah 2 sama dengan 0,23475. Lalu selanjutnya, ternyata ini positif. Kita masuk ke iterasi yang ketiga. Iterasi 3. Iterasi 3 dari ini positif. Ini negatif. Oh, makin mundur. Berarti kita ngambil yang antara ini aja. Ini udah positif, ini negatif. Berarti antara ini dan ini. Interval barunya berarti interval baru. Oh iya, itu negatif. 0,25 negatif. Oh iya. Jadi interval barunya berapa dong? Negatif. Berarti masih 0 ya interval barunya ya. 0 sama 0, ini ya 25. Berarti interval barunya masih segini ya. 0 kan 0 positif kan? 0 ya sama 0,25. Sekarang masuk ke iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga berarti ketiga sama dengan 0 ditambah 0,25 dibagi dengan 2 sama dengan 0,125. 0,125 jauh dari 0. Di 0,125 itu berapa volumenya? Kan volumenya berapa? 25 pangkat 3 dikurangi 9 dikali 0,125 ditambah 2. Sama dengan hasil akhirnya berapa? Positif negatif? 0,87. Masih gede ya. 695. Nah, berarti di rentang ini dia berubah jadi positif. Berarti akan berubah nih, maju di asalnya 0 jadi rentangnya di 0,125. Karena ini positif, lihat deh. Ini kan, ini lihat. 0,125 ini menghasilkan positif kan di sini. Berarti si rentangnya teh maju yang asalnya ini dari 0, si rentang interval barunya teh maju. Kan kita pengen menghasilkan ini yang kecil kan nantinya interval barunya berarti maju. Yaitu interval barunya ini 0,125 sama berapa coba? Sama yang negatif tadi di atasnya berapa?
berapa? 0,25. Nah, nih 0,25. Kita lihat di sini. Coba perhatikan. Hei, hei, perhatiin. Perhatikan. Nih, lihat. Di iterasi yang pertama, kita kan nyari titik tengah di interval yang pertama, yaitu 0 sama 1. Ternyata menghasilkan titik tengah 0,5 yang hasilnya negatif. Kita cari yang hasilnya positif. Jadi rentangnya antara 0 dan negatif, di antara 0 dan 0,5 rentangnya, karena 0,5 ada di negatif. Lalu masuk ke iterasi kedua, kita pakai interval yang baru, yaitu ini kan. Ternyata di interval yang baru itu menghasilkan titik baru, yaitu 0,25. Lalu kita lihat titik baru 0,25 itu volumenya berapa? Oh, ternyata volumenya negatif. Kalau volumenya negatif, kita bisa nggak pakai yang 0,5 ini? Enggak, karena 0,5 negatif juga. Oh, berarti rentangnya dari 0 sampai 0,25. Karena 0 masih positif. Tapi di iterasi yang ketiga, kita menemukan nilai positif, yaitu di 0,125. Otomatis yang nolnya ini, interval ini berubah jadi lebih maju. Yaitu intervalnya dari 0,125 yang positif ini ke yang negatif kan. Yang negatif berapa? Adalah negatif 0,25. Itu. Jadi kita punya interval baru 0,25. Nah, sekarang iterasi yang keempat. Iterasi yang keempat berarti C4-nya berapa? 0,125 tambah 0,25 dibagi dengan 2, yaitu 0,1875. Mencari volume untuk 0,187. Didapatkan volumenya adalah sekitar berapa? Sekitar berapa sih? Positif ya. 0,319. Ininya juga nilainya positif. Berarti lebih maju lagi nih si ini teh. Ke sini. Jadi sekarang mah ini yang diem. Si titik yang ini yang diem. Si titik yang ini yang diem. Sekarang ini yang maju. Berarti interval barunya adalah lampunya nyalain nggak? Hah? Lampunya nyalain nggak? Nih. Interval barunya berapa berarti? Hai, interval baru berapa? 0,1875 ke 0,25. Itu interval barunya. Sok, interval barunya sudah dapat. Nilainya berapa ini? Kok interasi sih saya nulisnya? Interasi kelima itu berarti 0,175 ditambah 0,25 dibagi 2 sama dengan
0,21. Nih, udah dekat. Ini dan ini udah dekat. Terus volume air untuk 0,21875 adalah eh hmm, kan hampir berapa? Oh, udah mulai berkurang kan volume airnya kan? 0,04. Berarti kita dapat ketahui si air ini eh, si air ini akan habis berada di antara berapa? Ini ya, 0,218. Intervalnya berarti kan interval barunya. Dia kan positif nih hasilnya. Pasti interval barunya makin mengerucut nih. 0,21875 sampai 0,25. Nah, jika iterasi ini terus dilakukan, nilainya akan semakin mendekati titik yang presisi. Makin lama ini makin ketemu titik yang presisi. Jadi sekitar berapa? Sekitar pokoknya di antara 0,21 0,22 0,23 di antara inilah. Coba sekarang kita lihat titik tengah dari ini. Kita nyari coba pakai interval yang ini. Titik tengahnya berapa? Nol koma dua satu delapan tujuh lima ditambah 0,25 dibagi 2. Ini berapa? Saya belum ngitung. Berapa? 0,2. Mana? Oh, ya, pas. Enggak kan? Tidak sama juga. Oh iya, Mama bilangnya gitu. Kalau mau ya satu atau kan satu kamu. Ya, kalau ada. Yang mau bilang jangan dihitung. Hah? Jangan dihitung berapa? Mama itu kamu. Coba sebentar. Berapa hasilnya? 0,2. Dua berapa? 0,23 0,23 4375. 437. Nah, pasti ini juga hasilnya lebih positif juga ya.
Nah, ini untuk V yang 0,23435 berapa? Positif juga ya, Rep, pasti. Iya nggak? Berapa V-nya? Oh, negatif. Oh, negatif berapa? 0,0965. Nah, berarti interval baru. Interval baru antara yang maju berarti yang ini ya. Yang ini ya. Yang ini tetap berarti 0,21875 ke 0,23435. Nah, lihat. Titik tengahnya berapa? Semoga ini hasilnya positif. C7. 0,2265625 Bu. Salah. Eh, 3,4375 dibagi 2. Berapa? 0,2265625 226 5625. 56. Dua lima. Nilai volumenya berapa? Habis. Page. Page. Negatif. Enaknya pakai Excel. Volume 0,2265625. Volumenya ada di negatif 0,027. Ini nggak apa-apa. 27 sekian ya. Berarti yang maju yang mana? Yang ini ya? Yang tadi nilainya negatif ini kan? Eh, yang nilainya negatif di atas teh apa? Benar kan 0,25 tadi juga yang negatif. Dua satu 0,81 itu positif. 0,234 itu negatif. Berarti yang ini maju. Terus tadi ini juga hasilnya negatif. Berarti ini intervalnya adalah berapa?
Ini tadi titik terbawahnya 0,21875 ke, ini kan negatif juga, berarti ngegantiin yang ini ya, ngegantiin yang ini ya, sampai ke 0,2265625. Nah, ini makanya perlunya galat penelitian tuh begini nih, untuk membatasi iterasi. Nah, kalau titik tengah ini berapa? 22 berapa? 0,22 0,22265 terus dilanjutkan akan mencapai ketelitian yang ini. Berarti tahu ya berapa 0,21875 ditambah 0,22. Pasti makin kecil ini nih. 65625 dibagi 2 sama dengan berapa? 0,22265 Positif negatif. Positif. Nah, tuh udah positif. Positif berapa? 0,000 ya. 0,0 berapa gitu kan? Volumenya udah positif. Berarti H ini positif, hasilnya udah positif volumenya. H mendekati atau sekitar 0, H mendekati sekitar 0,2265, ini teh kan 0,23 meter lah ya. Atau 22,3 cm, volume air akan benar-benar kosong di kedalaman segini. Kenapa nggak di H sama dengan 0? Karena kalau kita masukkan H sama dengan 0, justru volumenya adalah 2 kan. Ini tuh menunjukkan model matematika yang didapat dari selisih pembagi Newton memiliki batas keberlakuan. Tuh. Jadi di sini di angka segini ya sekitar segini lah. Tuh, ada yang mau ditanyakan? So, sebelum ke yang berikutnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Kalian teh ICR-nya mana sih? Metode.
Untuk batas perhitungan iterasi adalah galat. Makanya kalau ada galat lebih enak. Batas perhitungan iterasi itu kalau manual itu adalah galat. Kalau yang barusan kita kan sekecil mungkin untuk mendekati nol. Soal yang barusan. Jadi batasnya mana? Batasnya adalah galat. Galat itu kan kekeliruan. Kekeliruannya mau berapa? 0,1, 0,01. Kayak tadi yang soal nomor pertama. Lek-lek ya. Pakai Excel enak tahu. Masukin rumusnya ke Excel satu-satu. Tinggal tarik, tinggal tarik. Materi 3T sampai mana sih? Kemarin tuh baru sampai mana sih? Volume. Hmm. Oh, ada soal yang ketiga ya. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak sama minum. Tentukan formulanya. Berarti nomor 3 itu tentukan formulanya dulu, baru menentukan. Kita cari dulu fungsinya. Baru menentukan selisihnya. Yuk. Sudah siap? Siap. Tulisannya makin jelek makin ke sini. Dan lah, yang penting mah ke Harti. Karti kan sekarang mah kan lebih ke Harti kan. Tulisannya lebih bagus lah daripada papan tulis kan. Yuk, kita makin ke sini sih. Yuk, masuk ke yang berikut. Kita tuh diketahui apa di sini diketahui kecepatannya 10, eksternalnya 1. Nah, kita mah sekarang nggak punya fungsinya. Nggak punya persamaannya. Maka kita harus bikin dulu persamaannya pakai cara yang kemarin. Membuat tabel selisih pembagi dulu ya. Menemukan persamaan selisih pembagi Newton dulu. Jadi kita yang pertama itu harus mencari, bertiga itu harus mencari dulu persamaannya. Membuat persamaan. Masih ingat nggak? Nah, gimana cara membuat persamaannya?
Kita pakai tabel. Empat. Nggak bisa. Tabel search below. Yang ininya kita butuh agak gede. Buat berapa ya? Buat berapa? Size-nya gede. Cukup kali ya. Buka. Kelihatan nggak sama kalian? Suara saya ada nggak sih? Kalian ini lemah, letih, lesu gitu. Yuk, kita membuat tabel persamaannya. Membuat tabel selisih pembagi. Membuat persamaan. Yang pertama adalah, yang ke satu adalah tabel. Kita buat tabel selisih pembagi. XI, M, XI, atau Y. Orde 1, Orde 2. X-nya berapa? 1, 2, 4. Nya berapa? 7. Yang akan menjadi A0-nya nantinya dirumus. Lalu 10 dan 4. Udah ada kan? Nah, kita mulai dari sini. Ini kurang ini dibagi ini kurang ini. Untuk di order pertama 10 kurang 7 bagi dengan 2 kurang 1 sama dengan sudah error 31. 3 ya. 3. Sekarang order kedua. Ini order satu masih di order 1, baris yang kedua. Ini ketiga. Ini kurang ini bagi ini kurang ini. Jadi 4 kurang 10 bagi ini kurang ini. 4 kurang 2 sama dengan negatif 3. Sekarang order kedua. Ini kurang ini dibagi dengan ini ke sini. X1, X terakhir, X2 dikurang X. Jadi berapa? Negatif 3 kurang 3 bagi 4 kurang 1. Sama dengan negatif 2. Ini buat A. Sehingga didapatkan persamaannya adalah persamaan order 2. Dari X adalah A0 tambah A1 X. Ini mengingatkan kembali tambah A2 X dikurangi X0 kali X kurang X1. Sok, jadi gimana kalau ngambil dari sini nih? Maka W2X untuk yang di atas itu adalah halo 7 A 0-nya 7 tambah berapa? 3 X-nya tetap X kurang X0-nya 7. 0.
X yang pertama 1 ditambah A2. Iya, langsung negatif aja ya. Ini ya tandanya saya rubah ya. Negatif 2 X Min 1. X dikurang 1 kali X kurang 2. ya. Nah, aduh persamaannya ribet banget. Ayo sederhanakan. Masih bisa disederhanakan kayaknya. B2X. Yang ini ngerti nggak? Ngerti ya? Membuat persamaan. Ini ngulang. Yang kemarin cuma 7. Jangan. Di, itu kan. Gitu, itu kan. 7, nggak apa deh, gini aja. 3X kurang 3 dikurang 2X tambah 2. Kok salah? Kok salah, salah. 2 dikali X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Dua. Karena yang sama 7 kurangi 3 kurangi 2. 7 kurang 5. 4. 7. 7. 7 kurangi 3. 4. Ditambah 3X dikurang 2X kuadrat 2X 6X ditambah tambah 4. kurang 4. Kurang ya? Benar. Kurang, Bu. Maaf, kurang. Salah. Kurang ini. Kurang 4. Jadi, berapa? Negatif 2X kuadrat tambah. Ini habis ya? Tambah lah. Oh, ini tambah kali. Ini ke sini tambah. Ini ke sini tambah. 6X. 9X. Ini habis kan? No. Udah sederhana. Nah, sekarang kita cari akarnya. Ngerti nggak? Ke. Nah, sekarang udah dapat persamaannya ini. Nah, sekarang iterasian lagi. Semangat. Lanjutkan. Cangkel nulis di sini tuh. Lanjutkan. Sekarang maju ke mencari akar. Apa sih tanda? Tuh, dapat kan persamaannya kan? Yang ini yang kedua adalah mencari akar. Akar dari fungsinya ini ya. Fx. Kita ganti. Negatif 2x kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Pada interval A, B adalah 3, sama kayak tadi berarti kita cari F, masukkan ke fungsi ini F3 sama dengan berapa? Hitung ah. Negatif 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 9. Ini X ya? Tambah 9 kali 3. Negatif 18 tambah 27. 9. F nya adalah
Oke, positif Bu. Alah, sedangkan menurut biseksi atau bagi dua kita harus cari yang negatif. Jadi kita perluas si titiknya. Coba titik intervalnya, karena ini positif 4, kan 4 positif ya. Kita cari intervalnya. Ini kan itu, kita gunakan 4 ke 5. Coba 5, F5 berapa? Positif negatif? Negatif 2 dikali 25 tambah 45. Berapa? Negatif ya? Negatif 5. Oh, berarti kita bisa pakai interval ini. Oke, kita masuk ke iterasi. Dengan menggunakan interval yang ini ya, karena hasilnya negatif. Oke, iterasi 1. Ini sudah di 1. Berarti C1-nya sama dengan 4 tambah 5 dibagi 2. Sama dengan 4,5. Untuk F 4,5, maka negatif 2. 4,5 kuadrat ditambah 9 kali 4,5. Sama dengan negatif 2 dikali 20,25. Ditambah ah, sok sama kakak. Ini berapa ah? Kalian yang hitung. Hasil akhirnya adalah 0, Bu. 0. Akar ditemukan. Tepat berarti itu 0. Jadi pemilihan intervalnya udah berakhir. Berarti hasilnya 4,5 ya. 4,5. Berarti efisiensi bahan bakar akan habis saat kecepatan berada pada angka 4,5 atau 45 km per jam. Ini mau. X-nya 4, X-nya 4,5 kan? Ya, jadi pada angka angka 45 km. Gitu caranya. Itulah metode numerik yang lek-lek. Dah, nanti, nah untuk minggu depan semoga pada ngerti ya, udah makin ngerti. Ini udah makin sangat pelan-pelan, pelan-pelan, slow motion. Jadi semoga pada mengerti ya. Jadi begitulah untuk metode numerik yang biseksi atau bagi dua. Selanjutnya mah cara lain selain biseksi.
yaitu uh, pasif. Itu bagian dulu. Ada Repson Newton, kan nggak akan regular false. Kita ada dua lagi metode untuk mencari akar-akar. Nah, nanti saya akan kasih contoh pengerjaannya. Nah, karena minggu depan saya tidak akan masuk, jadi saya kasih contoh pengerjaannya lalu nanti ada soal. Oke, semoga pada ngerti. Itu menjadi untuk mencari akar-akar. Jadi untuk mencari akar-akar masih ada. Untuk mencari akar-akar masih ada yang dua itu ya. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Apa-apa?